Hai Sobat Handal dan Mitra Industri di Indonesia, kembali lagi bersama kami. Tentunya di video kali ini kita akan membahas seputar tutorial pembuatan program PLC sederhana yang aman dan mudah diadaptasi. Tapi sebelumnya Sobat Handal, pertama-tama kita akan pecah dulu menjadi 3 poin utama, yaitu pengenalan hardware PLC Panasonic, program ladder Panasonic sederhana, dan pengujian. Ada 2 tipe PLC Panasonic yang tersedia di pasaran nih Sobat Handal, yaitu FP0H dan FPXH. Nah, perbedaan mendasar dari kedua jenis PLC ini adalah FP0H merupakan PLC jenis modular, sedangkan FPXH merupakan PLC jenis compact. Jika membahas lebih dalam mengenai kedua PLC ini, Sobat Handal, PLC FP0H hanya memiliki satu jenis jumlah I/O, yaitu berjumlah 32 poin I/O dengan pembagian 16 input dan 16 output dengan banyak tipe. Di antaranya, FP0H C32ET, tipe PLC dengan 16 input dan 16 output, transistor NPN, sudah termasuk dengan port Ethernet. FP0H C32T, tipe PLC dengan 16 input dan 16 output transistor NPN, tidak termasuk dengan port Ethernet. FP0H C32EP, tipe PLC dengan 16 input dan 16 output transistor PNP, sudah termasuk dengan port Ethernet. FP0H C32P, tipe PLC dengan 16 input dan 16 output transistor PNP, tidak termasuk dengan port Ethernet. Nah, Sobat Handal, sedangkan pada PLC FPXH memiliki beberapa tipe I/O, diantaranya FPXH C14T dengan 8 input dan 6 output transistor NPN, FPXH C14P dengan 8 input dan 6 output transistor PNP, FPXH C14R dengan 8 input dan 6 output relay, FPXH C30T dengan 16 input dan 14 output transistor NPN, FPXH C30P dengan 16 input dan 14 output transistor PNP, FPXH C30R dengan 16 input dan 14 output relay, FPXH C60T dengan 32 input dan 28 output transistor NPN, FPXH C60P dengan 32 input dan 28 output transistor PNP, dan yang terakhir FPXH C60R dengan 32 input dan 28 output relay. Nah Sobat Handal, kali ini kita juga sudah ada dari FPXCOM1, dan tentunya kita sudah sediakan juga dari PLC tipe FPXH C14T. Dan kali ini kita akan peragakan bagaimana cara untuk memasangkan dari FPXCOM1 ke dalam PLC. Jadi pertama-tama Sobat Handal, untuk PLC bisa dibuka cover terlebih dahulu. Pada cover kaset ya Sobat Handal. Dan ambil untuk FPXCOM1. Untuk arahnya seperti ini. Dan langsung saja untuk dipasangkan sampai benar-benar pas dan berbunyi klik. Dan ini dia untuk komunikasi kaset sudah siap untuk dipasangkan. Sobat Handal, selanjutnya kita akan membuat program ladder PLC sederhana menggunakan PLC Panasonic FPXH. Pertama, kita akan menggunakan PLC Panasonic FPXH tipe C14T dengan kombinasi 2 push button yang berwarna merah dan hijau sebagai input dan 1 pilot lamp sebagai output. Langkah pertama tentunya Sobat Handal install program software untuk PLC Panasonic FPWin GR7S. Buka software FPWin GR7S yang sudah diinstal, kemudian buat project baru dengan memilih Create New Project, kemudian pilih OK. Selanjutnya, pilih tipe PLC yang akan digunakan. Di sini kita pilih PLC FPXH dengan tipe C14T. Dan ini dia adalah tampilan awal dari software program FPWin GR7S. Pada bagian bawah terdapat menu function bar yang digunakan untuk memasukkan fungsi atau instruksi yang kita ingin gunakan.
Selanjutnya, Sobat Handal buat program sederhana menggunakan 2 push button dengan warna hijau yang akan terhubung ke input X0 dan push button merah yang akan terhubung ke input X1. Untuk pilot lamp akan terhubung ke output Y0, pilot lamp Y0. Push button hijau berfungsi untuk mengaktifkan pilot lamp, sedangkan push button merah untuk mematikan pilot lamp. Selanjutnya, Sobat Handal, masukkan kontak input terlebih dahulu untuk mengaktifkan pilot lamp. Dengan menekan tombol function ini, atau bisa dengan shortcut di keyboard, yaitu tekan tombol F1, maka kontak input akan muncul di ladder. Lalu masukkan nomor input X0 dengan langsung ketik di keyboard X0. Tambahkan input lagi dengan rangkaian seri menggunakan input X1 dan buat kontak ini menjadi ANC dengan tujuan memutus pilot lamp jika diaktifkan. Untuk membuat kontak menjadi MC, kita klik tombol Not atau dengan shortcut keyboard tombol garis miring lalu ketik input X1 dan tekan Enter. Selanjutnya, Sobat Handal, tambahkan 1 koil output untuk mengaktifkan salah satu output PLC, yaitu Y0 yang terhubung ke pilot lamp. Untuk menambahkan koil output, klik tombol koil atau dengan shortcut keyboard F4, lalu ketikkan Y0, lalu tekan Enter. Selanjutnya, Sobat Handal buat rangkaian holding atau latching supaya input X0 hanya perlu menekan 1 kali untuk mengaktifkan output pilot lamp. Tidak harus menekan dan tahan input X0. Maka tambahkan kontak input Y0 yang diletakkan di bawah input X0. Lalu kita sambungkan setelah X0 atau sebelum X1. Setelah pembuatan program selesai, maka kita compile dulu program yang sudah kita buat untuk mengecek apakah ada salah penulisan program atau tidak, yaitu dengan cara menekan tombol Convert PB ini. Nah, Sobat Handal, setelah program yang kita buat sudah sesuai, kita perlu mentransfer atau download program tersebut ke PLC agar PLC ini nanti berfungsi sesuai dengan program yang kita buat. Pertama-tama, Sobat Handal, hubungkan kabel mini USB dari laptop yang sudah disediakan. Kita akan menghubungkan kabel USB ke laptop terlebih dahulu ya, Sobat Handal. Dan kemudian sebelum kita sambungkan ke PLC, pastikan untuk tutup PLC sebelah sini sudah terbuka terlebih dahulu ya, Sobat Handal. Dan langsung saja kita hubungkan seperti ini. Lalu cek di device manager ke COM port berapa yang terhubung nantinya. Setelah itu, setting parameter komunikasi di software FPWIN GR7S, klik tombol Communication Settings. Pilih COM port yang sudah terbaca di laptop, yaitu COM5, lalu klik OK. Setelah itu, Sobat Handal, kita transfer atau download programnya dengan menekan tombol download. Klik OK jika ada permintaan untuk switch ke mode program. Tunggu proses download sampai selesai. Lalu klik OK jika ada permintaan untuk switch ke mode run. Setelah program terdownload, mari kita lakukan pengujian, Sobat Global. Yang pertama, kita akan tekan pause button yang berwarna hijau. Nantinya akan menyala seperti ini di pilot lamp-nya, Sobat Handal. Dan di sini pilot lamp sudah aktif. Lalu kita tekan push button warna merah. Untuk mematikan pilot lamp, di sini pilot lamp sudah mati. Sobat Handal, kita juga bisa melakukan backup atau upload program terakhir yang ada di PLC dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka software FPWIN GR7S. Kemudian, pastikan kabel mini USB sudah terhubung ke PLC dan sudah terbaca di laptop. Klik pilihan Load Project from PLC, lalu klik OK. Pastikan parameter setting komunikasi sudah sesuai dengan COM port yang terbaca, lalu klik OK. Tunggu proses upload program berjalan. Setelah proses upload selesai, program akan otomatis terbuka di softwarenya.
Nah, Sobat Handal, jadi itu tadi tutorial untuk pengoperasian PLC Panasonic sederhana. Kabar baik nih buat Sobat Handal, jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi plug and play untuk industri, program ladder sederhana yang aman dan mudah diadaptasi. Kami akan memberikan pendampingan pada Anda dalam kelas lanjutan. Dan untuk informasi lebih lanjut, Sobat Handal bisa langsung menghubungi di bawah ini ya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. See you and bye Sobat Handal.